Kita mulai Bu Susi, Bu Ismi. Mana Bu Susi? Baik, boleh dimulai ya Pak Dokter ya? Izin kami memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Siang ini kita juga masih dapat bertatap maya dalam perkuliahan kita. Bersolat salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen kita, Bapak Dr. Ahmad Jalili LC MSY, Bapak Ibu sekalian, teman-teman seperjuangan di program Magister Manajemen Pendidikan Islam STAIN Sultan Abdurrahman. Untuk mempersingkat waktu, izin pada siang hari ini kami dari kelompok 10 akan sama-sama belajar dengan Bapak Ibu sekalian yang ditemani oleh Bapak dosen kita, Pak Dr. Ahmad Jalili. Dalam hal ini tema yang menjadi pembahasan kelompok 10 yaitu kompensasi dalam perspektif Islam. Dari kelompok 10 terdiri dari 3 anggota, Ibu Ismiati, Ibu Susi, dan saya sendiri, Kimiati Saadah. Untuk pemaparan pada materi yang kami tampilkan dalam slide nanti akan dipaparkan secara bergantian, diambil oleh Ibu Ismi. Silakan Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Ahmad Jalili selaku dosen pengampu. Pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 10 untuk memaparkan materi hari ini. Sebelumnya kami awali dengan sebaik pantun. Ke kampus STAIN Star membawa koin, ditunggu Bapak Ibu sejak kemarin. Izinkan kami tampilkan PowerPoint. Semoga presentasi ini diterima oleh hadirin. Tepuk tangan dong. Latar belakang dalam perspektif Islam, kompensasi, izinkan kami menyampaikan hari ini temanya tentang kompensasi. Dalam perspektif Islam, kompensasi tidak hanya dilihat dari suatu sebagai bentuk hak dan kewajiban semata, namun sebagai wujud keadilan, penghargaan, dan rasa syukur terhadap amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Islam mengajarkan prinsip-prinsip yang adil, transparan, dan sesuai dengan norma-norma moral dalam segala hal, termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, pengajaran dan pembelajaran merupakan aktivitas yang mulia. Kompensasi harus mempertimbangkan aspek keberkahan, kesejahteraan dunia dan akhirat, serta mencerminkan tanggung jawab sosial terhadap sesama. Pentingnya pengelolaan kompensasi yang baik dalam pendidikan Islam berperan dalam menciptakan budaya organisasi yang sehat. Tidak hanya mengutamakan materi, tetapi memperhatikan kesejahteraan spiritual dan sosial dari para pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan memberikan kompensasi yang sesuai dengan ketentuan Islam, diharapkan dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis, saling menghargai, dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Rumusan dan tujuan dalam makalah ini yang pertama adalah rumusan bagaimana konsep kompensasi dalam perspektif Islam. Yang kedua adalah apa saja prinsip-prinsip kompensasi yang sesuai dengan ajaran Islam.
Dan yang ketiga adalah bagaimana penerapan kompensasi dalam perspektif Islam beserta dengan kendala yang dihadapi. Adapun tujuannya adalah pertama, menganalisis konsep kompensasi dalam perspektif Islam. Yang kedua, mengidentifikasi konsep-konsep kompensasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi penerapan prinsip-prinsip kompensasi Islam beserta dengan solusi atas kendala yang dihadapi. Next. Kompensasi dalam perspektif Islam. Nah, konsep kompensasi dalam perspektif Islam, definisinya adalah pada dasarnya kompensasi memiliki arti yang lebih luas daripada upah dan gaji. Dalam KBBI. Kompensasi dalam KBBI disebutkan bahwa kompensasi adalah imbalan yang berupa uang atau bukan uang atau disebut dengan natura yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Secara umum, konsep kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima seseorang baik fisik maupun tidak yang harus diperhitungkan untuk kemudian diberikan kepada seseorang. Kompensasi dalam Islam yang sering disebut dengan ujroh atau upah merupakan konsep yang menekankan keadilan dan moralitas dalam hubungan kerja. Dalam perspektif syariah, kompensasi tidak hanya mencakup gaji atau imbalan finansial, tapi juga mencakup nilai-nilai etis yang mendasari interaksi antara pemberi kerja dengan pekerja. Kompensasi dalam perspektif Islam menurut para pakar. Yang pertama, menurut Mustaqim 2015, kompensasi adalah segala bentuk imbalan yang diterima oleh karyawan sebagai hasil dari kerja yang telah dilakukan. Sedangkan menurut M. Ali Asghar 2018, kompensasi dalam perspektif Islam mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Menurut R. Ahmed 2020, kompensasi harus memberikan nilai tambah bagi karyawan dengan memperhatikan aspek spiritual. Kompensasi tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga harus mempertimbangkan kepuasan batin dan hak asasi manusia di dalam lingkungan kerja. Sedangkan menurut Z. Iqbal 2019, kompensasi harus memiliki dua elemen, yaitu keadilan dan tanggung jawab. Kesimpulannya adalah bahwa kompensasi dalam perspektif Islam mencerminkan integritas moral dan etika yang kuat, mempromosikan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam hubungan antara pemberi kerja dan karyawan. Menunjukkan bahwa kompensasi lebih dari sekedar imbalan untuk kerja, tetapi juga mencakup elemen-elemen spiritual dan sosial yang penting dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Bisa dilanjutkan oleh Ustazah Susi, silakan. Baik, Ibu Ismi, terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami akan melanjutkan hasil dari diskusi kami tentang kompensasi. Nah, bahwasanya dasar hukum kompensasi yang pertama tentu dasar hukum yang pertama kita dari Al-Qur'an. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi, termasuk dalam hal kompensasi. Transaksi yang transparan dan pencatatan yang baik akan menghindari sengketa di kemudian hari. Yang kedua yaitu dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 3. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah melaknat orang-orang yang berbuat curang dalam takaran dan timbangan, termasuk dalam pembayaran kompensasi yang tidak adil. Pemberian kompensasi harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu surah At-Tolak ayat yang ke-6. Dari dasar hukum yang kedua yaitu dalam hadis. Dari hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Hadis ini menekankan perlunya memenuhi hak pekerja atas upah yang cepat dan adil. Ini berarti bahwa kompensasi harus diberikan tepat waktu dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, menunjukkan penghormatan atas usaha dan waktu pegawai. Yang kedua, dasar hukumnya dari hadis yaitu hadis riwayat Ibnu Majah
Dari Abdullah bin Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Next. Nah, contoh aplikasi dalam sejarah Islam yang pertama adalah kebijakan Umar bin Khattab. Salah satu contoh aplikasi prinsip kompensasi dalam sejarah Islam dapat dilihat pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Umar dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak buruh. Ia menetapkan kebijakan yang memberikan upah yang layak kepada pekerja dan petani, serta memastikan mereka dilindungi dari eksploitasi. Kisah yang kedua dalam sejarah Islam yaitu kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah contoh lain dari di mana prinsip kompensasi dalam Islam diterapkan. Sebelum memeluk Islam, ia adalah budak yang diperlakukan dengan sangat buruk. Setelah menjadi Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakannya dan memberinya posisi terhormat sebagai muadzin. Bilal mendapatkan upah yang layak untuk perannya dan dihormati dalam komunitas Islam. Kisah Bilal mencerminkan bagaimana Islam melindungi hak-hak orang-orang yang terpinggirkan. Next, yang ketiga yaitu jenis-jenis kompensasi. Ada beberapa jenis kompensasi. Yang pertama yaitu kompensasi finansial. Kompensasi finansial sering dijelaskan dalam dua kategori, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi yang tidak langsung. Kompensasi langsung ini adalah segala bentuk kompensasi moneter, seperti gaji, kompensasi lain, komisi, bonus, THR, insentif, opsi saham, dan bagi hasil perusahaan. Kompensasi tidak langsung jenis ini juga dapat berupa uang yang diberikan kepada karyawan, namun tidak secara langsung melainkan melalui pihak ketiga. Yang kedua atau jenis yang kedua yaitu kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial atau disebut juga imbalan non-finansial tidak terkait dengan uang, tetapi bentuk lain bagi karyawan dengan cara yang positif dan berharga. Nah, untuk selanjutnya tentang tujuan pemberian kompensasi. Adapun tujuan pemberian kompensasi secara umum dalam dunia kerja, yaitu yang pertama adalah A, performa pekerja. Performa pekerja di sini termasuk Oke, lanjut dulu. Yang ke B-nya terbentuk ikatan kerja. Yang C, motivasi. Yang D atau yang keempat, tujuan pemberian kompensasi itu untuk kepuasan kerja. E, mendorong pertumbuhan perusahaan. Dan F-nya yaitu disiplin kerja. Oke, apakah kita Oke, selanjutnya tujuan pemberian kompensasi dalam Islam adalah mewujudkan keadilan dalam hubungan kerja. Ini berdasarkan surah Al-An'am ayat yang ke-152 dan juga hadis riwayat Bukhari nomor 6050. Lalu yang B, memenuhi hak-hak pekerja dan memberi kesejahteraan. Dasar hukumnya ada dalam surah Asy-Syu'ara ayat 183 dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2443. Sahih menurut Albani. Lalu yang ketiga, pemberian kompensasi dalam Islam yaitu meningkatkan produktivitas dan motivasi. Dasar hukumnya dalam surah Quran surah An-Najm ayat yang ke-39 dan juga hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat. Lalu yang keempat atau D, menghindari eksploitasi dan penindasan. Ini jelas yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 dan juga hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Yang E, menciptakan keberkahan dalam usaha dan kehidupan. Ini terdapat dasar hukumnya dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 dan hadis riwayat Bukhari nomor 2076. Maka kesimpulannya, dengan memberikan kompensasi sesuai syariat, hubungan antara pekerja dan pemberi kerja dapat berjalan harmonis, membawa kesejahteraan bagi kedua belah pihak dan juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selanjutnya Ustazah Kimi ya.
Eh, Baik, presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Ustazah Kimi. baiklah. Selanjutnya masih dalam konsep kompensasi dalam perspektif Islam, yaitu faktor penyusunan kompensasi. Faktor yang menjadi faktor penyusunan kompensasi itu ada beberapa hal di sini. Pertama itu kemampuan perusahaan. Intinya pemberian kemampuan perusahaan itu tergantung pada beberapa faktor seperti laba, penjualan, dan hal-hal lain yang diterima oleh perusahaan. Lalu tingkat hidup. Kemudian yang ketiga harga pekerjaan. Maksudnya di situ ya kompensasi karyawan itu dibedakan sesuai dengan aktivitasnya di perusahaan, aktivitas kerjanya. Yang keempat, sistem kompensasi. Perusahaan menciptakan sistem kompensasi terperinci berdasarkan kinerja dan waktu. Yang kelima, tingkat kompensasi di perusahaan lain. Di sini, perusahaan juga dapat membandingkan kompensasi yang dibayarkan oleh perusahaan lain untuk jenis pekerjaan yang sama untuk menentukan tingkat kompensasi bagi karyawan mereka sendiri. Yang keenam, perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga akan membayar kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tak bisa gue tak. Nah, selanjutnya, prinsip-prinsip kompensasi dalam perspektif Islam. Pertama, prinsip keadilan atau al-adl. Adil sesuai dengan tanggung jawab, kemampuan, dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau pekerja. Semakin besar kontribusi yang diberikan, maka semakin besar pula kompensasi yang diberikan. Ketidakadilan dalam pemberian upah dapat menimbulkan kezaliman yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana di sini Allah firmankan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 152 dan juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling adil dalam memberikan keputusan. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari. Kedua adalah prinsip transparansi dan kejelasan. Maksudnya, kompensasi harus ditetapkan dengan jelas sebelum pekerjaan dimulai agar tidak terjadi perselisihan atau ketidakpuasan di kemudian hari. Yang mendasarinya adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 1 dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya barang siapa yang mempekerjakan seseorang maka beritahukanlah kepadanya upahnya dengan jelas ia bekerja. Hadis diriwayatkan oleh Baihaqi. Yang ketiga, prinsip ketepatan waktu atau tidak menunda upah. Di sini, Islam mewajibkan pemberi kerja untuk membayar upah tepat waktu. Menunda pembayaran upah adalah bentuk kezoliman yang dilarang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Ini sering kita dengar. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang keempat, prinsip kemanfaatan atau maslahah. Pemberian kompensasi harus memberi manfaat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan bermartabat. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat, terutama konstitusi syariah untuk menjaga harta dan kehidupan manusia. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 188 dan juga yang artinya dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Dan juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang pemimpin yang mempekerjakan seseorang kecuali dia harus memberi haknya yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah prinsip kesepakatan. Ridho antara pihak. Dalam Islam, setiap transaksi termasuk kompensasi harus didasari pada kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 29 dan juga sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar keridoan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang keenam, yaitu prinsip keseimbangan hak dan
kewajiban atau kesetaraan. Islam mengajarkan keseimbangan antara hak pemberi kerja dan pekerja. Bagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 228, juga sabda Rasulullah SAW, seorang muslim harus melaksanakan kewajibannya bekerja sesuai perjanjian dan komitmennya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Dan ketujuh, prinsip amanah dan akuntabilitas. Kompensasi dalam Islam harus diberikan dengan amanah dan penuh tanggung jawab, karena kelalaian dalam hal ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58, dan juga sabda Rasulullah SAW, setiap pemimpin adalah pemelihara dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi intinya kesimpulannya, prinsip-prinsip kompensasi dalam Islam ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, keharmonisan antara pemberi kerja dan pekerja. Ketepatan waktu, transparansi, dan keadilan menjadi nilai utama yang ditekankan dalam Islam, sehingga sistem kompensasi tidak hanya menjadi transaksi ekonomi, tetapi juga bentuk ibadah yang mendapatkan pahala di sisi Allah. Selanjutnya yaitu C, penerapan prinsip-prinsip kompensasi dalam perspektif Islam, tantangan atau kendala yang dihadapi, dan solusi yang bisa diterapkan. Pertama adalah penerapan prinsip-prinsip kompensasi dalam perspektif Islamnya dulu sebagai berikut. Pertama itu adalah keadilan dalam pemberian kompensasi. Kami persingkat saja, dasarnya surah Al-An'am ayat 152. Jadi penerapannya bisa menentukan gaji berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan keahlian kerja, kemudian menghindari diskriminasi dalam pemberian upah. Lalu kedua, ketepatan waktu dalam pembayaran. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 2443. Bentuk penerapannya dengan membuat jadwal pembayaran yang konsisten, menggunakan sistem pembayaran yang transparan dan terkontrol. Selanjutnya, transparansi dan kesepakatan di awal. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3594 yang bisa menjadi rujukannya. Lalu penerapannya bisa dengan menyusun kontrak kerja yang jelas dan adil, melibatkan pekerja dalam pembahasan kebijakan kompensasi. Keempat, yaitu menghindari eksploitasi. Dasarnya bisa di surah Al-Mutaffifin ayat 1. Bentuk penerapannya dengan menetapkan upah minimum yang memenuhi kebutuhan hidup layak dan memastikan beban kerja sesuai dengan kemampuan pekerja. Yang kelima, yaitu kesejahteraan dan spiritual. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, lalu bentuk penerapannya memberikan penghargaan atau bonus kepada pekerja yang berprestasi, kemudian memberikan waktu untuk ibadah dan cuti sesuai kebutuhan. Lalu kendala atau tantangan yang biasanya dihadapi, serta solusi-solusi yang bisa diterapkan. Kendala biasanya itu ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman syariat. Banyak pengelola SDM yang kurang paham akan hal tersebut. Sehingga solusi yang bisa diterapkan itu ya dengan memberikan pelatihan kepada manajer SDM-nya tentang prinsip-prinsip Islam dalam kompensasi. Kemudian juga bisa melibatkan ahli syariah dalam penyusunan kebijakan dalam perusahaan atau lembaga. Lalu yang kedua, kendalanya yaitu ketidakmampuan finansial perusahaan. Solusi yang bisa diterapkan dengan meningkatkan efisiensi operasional, kemudian mencari pendapatan tambahan tanpa melanggar syariat. Sebentar, Nak, ya. Lalu yang ketiga, diskriminasi atau nepotisme. Solusi yang bisa diterapkan yang membangun sistem penilaian berbasis meritokrasi dan mengawasi serta mengevaluasi kebijakan pemberian kompensasi secara berkala. Dan yang keempat, keterlambatan pembayaran upah. Nah, solusi yang bisa diterapkan yaitu dengan membuat perencanaan keuangan. Terakhir, pada kesimpulan, intinya kompensasi dalam manajemen sumber daya manusia itu dari perspektif Islam merupakan bagian penting dari hubungan kerja yang didasarkan pada prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan. Prinsip-prinsip kompensasi dalam perspektif Islam itu harus transparansi, kesejahteraan spiritual dan sosialnya dapat, serta menghindari eksploitasi. Dan melalui solusi-solusi yang sudah disampaikan tadi, seperti pendidikan syariat, perencanaan keuangan, evaluasi kebijakan, dan penanaman budaya kerja Islami, agar kendala-kendala yang biasanya dihadapi itu dapat diatasi. Nah,
Dengan ini akan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang adil, produktif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, adapun menjadi saran atau rekomendasinya dengan penerapan prinsip-prinsip kompensasi sesuai nilai-nilai Islam, diharapkan hubungan antara pekerja dan pemberi kerja dapat berjalan harmonis, produktivitas meningkat, dan keberkahan meliputi setiap aktivitas yang dilakukan. Dan rekomendasi ini tentunya ke berbagai pihak. Nah, bisa ke perusahaan atau lembaga pendidikan itu sendiri, ke pekerja, pemerintah, dan ulama sebagai penetap kebijakan atau regulasi, serta peneliti dan akademisi. Demikian dari kami, Bapak dan Ibu sekalian, berharap dapat diberikan masukan arahan yang konstruktif untuk kebaikan proses pembelajaran kita dalam diskusi ini dan juga untuk perbaikan penulisan makalah ini ke depannya. Kami cukupkan sampai di sini presentasi kami. Dilanjutkan dengan kelompok berikutnya dulu ya Pak Dokter ya, baru kemudian dibuka sesi diskusi.